Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better, alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan kedua bulan Juni 2022. Pertama, pujian Presiden Venezuela terhadap Presiden Meksiko. Teman-teman, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memuji keberanian Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador sebagai tindakan pemberani dan tegas karena memboikot KTT Amerika yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat mulai pekan ini. López Obrador menegaskan tidak akan menghadiri KTT Amerika karena tidak semua negara di kawasan diundang. Namun dia mengutus Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard untuk menggantikannya di KTT. Menurut López Obrador, kebijakan pengecualian yang telah diberlakukan Amerika Serikat selama berabad-abad harus diubah. Seperti dilansir Reuters Rabu 7 Juni 2022, keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat tidak mengundang Venezuela, Nicaragua, dan Kuba dalam pertemuan itu. Kedua, politikus India yang hina Nabi Muhammad. Teman-teman, politikus India Nupur Sharma yang dinonaktifkan oleh Partai Bharatiya Janata atau BJP India karena menghina Nabi Muhammad kini menghadapi ancaman pembunuhan oleh pihak-pihak tak dikenal. Ia kemudian melaporkan ancaman ini kepada kepolisian New Delhi. Seperti dilansir The Hindu Selasa 7 Juni 2022, kepolisian New Delhi sedang memeriksa laporan tersebut. Ketiga, tentara Rusia dan Ukraina yang berhadapan dalam perang kota di Severodonetsk. Teman-teman, pasukan Ukraina dan Rusia saling berhadapan dalam perang kota memperebutkan kendali atas pusat industri Severodonetsk. Senin 6 Juni 2022. Belum diketahui pasukan mana yang lebih unggul. Rusia memiliki keunggulan jumlah, tetapi Ukraina memiliki setiap kesempatan untuk melawan, kata Presiden Volodymyr Zelensky setelah seorang pejabat regional mengatakan bahwa Kiev telah kalah. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan Rusia mengerahkan pasukan dan peralatan dalam upayanya merebut Severodonetsk, kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di Provinsi Luhansk di wilayah Donbas. Berita keempat adalah berita tentang pernyataan guru besar sejarah UGM tentang kenaikan tarif tiket Borobudur. Teman-teman, guru besar ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada atau UGM, Sri Margana, menduga wacana tarif tiket Borobudur sebesar Rp750.000 hanya akal-akalan pemerintah untuk mengundang investor. Dilansir dari Tempo pada Senin 6 Juni 2022, dosen sejarah di UGM itu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan kapitalis yang mengatasnamakan konservasi karena ada kampanye Candi Borobudur yang akan menjadi tujuan pariwisata premium. Apalagi pemerintah telah membentuk Badan Otorita Borobudur pada 2018 yang membawahi zona perbukitan Menoreh yang membentang dari Purworejo dan Kulon Progo. Dikutip dari situs resminya, Badan Otorita Borobudur mengembangkan zona otorita seluas 309 hektar yang merupakan kawasan pariwisata eksklusif yang akan dibangun berbagai fasilitas wisata bertaraf internasional. Hal tersebut diklaim dapat meningkatkan nilai investasi di zona otorita Badan Otorita Borobudur. Berita terakhir adalah berita tentang ancaman baru ekonomi dunia. Teman-teman, ancaman baru menghantui ekonomi dunia setelah berjibaku dengan wabah penyakit COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia dan memperlambat perekonomian. Kini dunia akan dihadapkan masalah pada sektor keuangan. Hal itu dibeberkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan DPR RI. Masalah keuangan yang akan terjadi adalah kenaikan suku bunga yang mendorong perlambatan ekonomi.
Kombinasi inflasi tinggi dan tekanan pengetatan kebijakan moneter akibat konflik Rusia-Ukraina memunculkan fenomena stagflasi, yaitu inflasi tinggi yang kemudian direspon kebijakan pengetatan, membuat resesi atau stagnasi ke perekonomian ini yang harus diwaspadai. Jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD Selasa 7 Juni 2022. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.